Tapi ada 1 dari 3 ini yang lo harus punya. Ya kan, 1 adalah lo cakep, lo good ya kan, atau lo punya duit, ya, atau lo punya influence. In my opinion, menurut keyakinan gua. Tapi itu akan jadi problem kalau sebenarnya individu tersebut memang nggak talented juga. Jadi dia mesti belajar jadi a good follower dulu, baru dia bisa jadi a good leader. Kalau enggak, dia nggak jadi good leader gitu kan. Welcome back to podcast setelah titik 2. Nah, untuk episode ini kita mau bicara mengenai yang sekarang sering kita dengar mengenai Brooklyn Beckham. Well, sebenarnya bukan Brooklyn Beckham-nya sih, tapi lebih ke topik mengenai nepo babies ya. Maksudnya contohnya aja Brooklyn Beckham, dia jadi fotografer, jadi chef, jadi model. Yang konon katanya sebetulnya sih nggak terlalu oke banget, tapi tiba-tiba udah muncul di mana-mana, exposure-nya gila-gilaan, dan there is a question, nih orang nih bisa begini gara-gara dianya anaknya Sir David Beckham, atau emang dia sebetulnya talented? Jadi kita akan bahas di episode ini mengenai antara akses dengan talents. Let's dive in, recording from Clip and Sip, Coffee and Eatery di Melawai. Mantap. Silakan. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya tadi bilang ya? Apa yang sebenarnya terjadi sama Brooklyn Beckham gitu? Dan kenapa kita jadinya? Bapak itu dulu. Oh iya benar, ini sebenarnya nih. Iya guys, ada satu lagi loh sebetulnya nih dari kita bertiga. Iya kan? Tapi idenya luar biasa ya. Karena kan idenya luar biasa. Kemarin pas ngobrol-ngobrol, Brooklyn Beckham, siapa ini Brooklyn Beckham? Jadi mungkin jadi kita bahas ya kali ini ya. Kenapa, siapa sih Brooklyn Beckham dan kenapa sih penting? Kenapa kita harus ngobrolin nih hari ini? Ya karena kan ceritanya kayak si Bro Eric cerita kan, dia bikin apa dunia fotografi. Ada dia bukunya ya katanya. Bikin buku terkenal. Tapi kata fotografer profesional, bukan kata gua nih. Itu kan terkenal cuma gara-gara dia namanya gitu kan katanya. Tapi kalau lihat karyanya sih kayak biasa aja. Tapi di satu sisi kayaknya itu mewakili masyarakat ya. Kita kalau lihat kan dia anaknya dia. Kita yang nggak bukan anak siapa-siapa. Apa karena mereka Juniper, Julid nyinyir baper? Bener nggak? Karena dinyinyirin aja gitu. Karena anaknya Beckham gitu jadi dinyinyirin. Kenapa tuh ya? Betul. Jadi itu yang gua rasa ya gitu ya. Apakah memang gara-gara kita bukan siapa-siapa jadi kita iri hati atau sebenarnya itu lumrah atau gimana sih gitu kan? Well, kenapa ini jadi hot topics dan again ini bukan karena seorang Brooklyn Beckham aja sih. Tapi banyak Brooklyn Beckham yang kita temui di keseharian kita. Tapi itu akan jadi problem kalau sebenarnya individu tersebut memang nggak talented juga gitu, nggak punya sesuatu juga, dan itu kalau bahasa kerennya tuh disparitas peluang. Disparitas peluang. Itu untuk mempertanyakan apakah memang sistem yang berdasarkan performance atau berdasarkan emang kompetensi atau kapabilitas lo tuh emang berlaku berdasarkan itu atau hanya karena lo kenal banyak orang atau lo anaknya siapa gitu ya, meritokrasi ya, seperti itu. Jadi maksudnya bukan hanya what you know tapi who you know, kurang lebih gitu ya. Tapi mana yang lebih penting gitu kan? Nah, Karena kan bisa jadi keinget dikit. Kadang-kadang kan kalau di kantor ya, tiba-tiba, ini anak owner baru kelar kuliah, tiba-tiba menduduki posisi. Itu mungkin maksudnya apa dari disparitas itu ya? gue pernah punya pengalaman tuh soal itu. Anak owner datang baru pulang dari luar negeri, tiba-tiba masuk satu hotel, marah-marahin GM sama chefnya di lobi. Wah itu gue bilang di lobi. Sampai akhirnya GM sama chef eksekutifnya tuh ngerasa ini anak kok baru si ijo gitu kan, tiba-tiba marah-marah gitu kan gitu. Jadi kayak memang udah dapat akses emang untuk langsung di posisi itu gitu kan. Jadi kita mesti apa? Jadi kita mesti jadi anak seseorang dulu gimana kalau untuk sukses? Gimana tuh? Enggak, menurut gue sih enggak sih. Soalnya gini, dari experience kan kita bicara mengenai dari experience yang nyata ya.
kita juga bisa lihat juga orang yang emang hanya karena berdasarkan akses atau karena anaknya siapa atau karena kenal sama siapa, kalau dia juga nggak benar-benar mengupdate dia punya strengths atau competencies, ya nggak sustainable juga, nggak bakal bisa bertahan juga. Tapi kan nggak mungkin ada yang mau geser dia kalau dia anak owner misalnya gitu. Iya. Itu gimana tuh jadinya? Oh, oke. Tapi kita juga bisa lihat contoh di mana lo karena kenal dengan ya istilahnya leadership yang sekarang gitu. Tapi kalau misalnya leadershipnya udah berganti, Bubar. ya lo Bubar juga. mampus juga gitu. Mau dibilang lo sebenarnya mampu gitu. Ya, Karena itu ujung-ujungnya dilihat sama orang lain ya. Maksudnya apakah dia kompeten enough untuk melakukan itu, untuk memimpin gitu kan. Itu tadi ya dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang mungkin katakanlah gua anak siapa gitu ya. Terus gua memakai privilege itu gua dalam tanda kutip ya, di abuse gitu ya. Mungkin gua secara pribadi gua tidak akan merasa kenapa-napa ya. Tapi di sisi lain ternyata masyarakat udah ngomongin gua. Iya. Iya kan? Iya. Heeh. Iya. Jadi balik lagi to your question, apakah harus jadi anak seseorang kalau mau sukses? In my opinion, enggak. Nggak selalu harus kayak begitu. Tapi nggak salah kan kalau kita jadi anak kayak Ya, seseorang. nggak salah juga, nggak salah juga. Dan gue sih pengen ngajak kawan-kawan brothers di sini ya, jangan juga kita sirik juga sama orang-orang yang kayak gitu juga ya. Tapi ada yang bagusnya, gue pernah pengalaman gue ya, anak owner masuk ke kampus yang dimiliki ayahnya gitu ya. Tapi gue pernah ngeliat dia tuh, dia punya kayak warnet, deh dulu tuh warnet lah ya. Tapi dia keluar dari mobil bagusnya, mewahnya, tapi dia bawa ini sendiri, apa namanya tuh, botol minuman, teh botol lah waktu itu ya. Dia bawa sendiri, ngangkat sendiri, masukin ke kafe itu, ke warnet itu, bilang, wow. Ini adalah satu hal yang positif ya menurut gue ya, karena itu diajarin dari kecil pasti bahwa dia harus ngerjain sendiri, bukan dia nyuruh-nyuruh orang lain ya. Jadi dia punya akses, tapi dia punya etika, dia punya attitude, dia punya sama perilaku yang kayaknya bagus gitu loh. Ada juga yang kayak gitu. Yes. Ada. Dan gue juga ngelihat tren kayak those orang-orang gede itu, anak-anaknya memang dengan sengaja disuruh untuk kerja di tempat lain dulu. Nah, gitu. Betul. Dan nggak cuma di satu tempat, tapi di beberapa tempat sampai atau senario kedua dia memang masuk ke perusahaan keluarga, tapi ya terlepas dari privilege yang dia dapat, dia disuruh mulai dari bawah dulu gitu, kayak yang lo bilang gitu, untuk memastikan dia nggak shortcut. Emang bisa, baru kemudian dia take over. Ada juga ya. Dan itu belajar melayani ya. Berarti dia sebelum dia jadi di posisi paling atas, dia belajar melayani dulu orang lain gitu ya, untuk bentuk karakternya ya. Gue jadi inget ada quote yang bilang a good leader is a good follower. Ada yang bilang gitu. Jadi dia mesti belajar jadi a good follower dulu, baru dia bisa jadi a good leader. Kalau enggak, dia nggak jadi good leader gitu kan. Itu yang gue pernah dengar juga. Nah, karena pertanyaan gini, terus kalau gue yang bukan anak siapa-siapa, terus Nah, itu menarik tuh. kan bapak-bapaknya kan coaching nih. Iya. Terus kalau gue nggak gitu, gue gigit jari apa gimana? Kalau bukan anak siapa-siapa ini, ya, in my opinion, menurut keyakinan gua, ada yang bilang juga nih, kayak bilang, at least ada 1 dari 3 ini yang lo harus punya. Ya kan, 1 adalah lo cakep, lo good ya kan, atau lo punya duit, ya, atau lo punya influence, atau tadi kayak lo bilang punya strength atau talent gitu kan. Antara 3 ini nih, dia punya talent, lo punya duit, atau lo cakep gitu. Itu 1 dari 3 ini nih yang lo punyai. Kalau lo nggak punya tadi, bapak yang udah punya atau orang tua yang udah punya ngasih lo akses gitu, kayak Beckham tadi. What do you think of those 3? Oke, karena ini ada 3 opsi. Pertama yang kedua duit, yang ketiga influence. Yang pertama cakep. Mungkin yang nomor 1 kita nggak diskusiin dulu. Karena udah cakep ya. Karena cakep itu katanya relatif. Exactly. Jelek itu mutlak. It's very subjective gitu. Iya. Makanya gue ingin ngajak kita fokus ke yang 2 tadi ya. Antara akses tuh macam-macam. Lo anaknya siapa? Lo kenal sama siapa? Terus yang kedua itu adalah ya your strengths, ya talenta lo lah, capabilities, competencies, whatever gitu. And then your question adalah kalau lo bukan anak siapa-siapa, apakah gue gigit jari aja? Nggak bisa, jangan. Itu jangan gigit jari. Ya, menurut gua, menurut keyakinan gua, setiap
ya agak sedikit berfilosofis ya. Iya. Tapi gue percaya setiap kita itu pasti dikaruniai talenta sesuatu lah oleh Yang Maha Kuasa. Pasti, pasti aja. Ya, have that faith, ya menurut gue. Dan, nah, cuman memang kita perlu menyadari gitu. itu, bener. Karena banyak orang nggak nyadar, sebetulnya gue tuh punya talenta ini, gitu. Iya. Itu nomor satu, as a start itu dulu. Iya. Karena ideally ya punya dua-duanya. Dan sebetulnya juga punya talenta itu adalah membuat lo jadi bisa untuk membangun your network, your relationship, akses lo seperti itu. Tadi tuh yang belum explore, lo nggak sadar bahwa lo punya talenta apa. Kita boleh nanya dia nggak kan Oh, iya dong, sebagai harus strength finder. Iya, strength finder. Iya, Yes. dari Gallup di Indonesia nih, Iya. Romi the Homie. Iya. Jadi ceritanya kalau dari riset Gallup, definisi talent atau bakat itu pun adalah pola, pikiran, perasaan, dan perilaku. Pola Pikiran, perasaan, dan perilaku yang bisa diaplikasikan secara produktif. Nah, itu kata kuncinya. Artinya gini, kalau kita tadi aware terhadap pola pikiran, perasaan, dan perilaku kita aware, tapi kita nggak keaplikasikan secara produktif, ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Ya kan? Misalnya nih, seseorang udah punya talent, bisa ngelihat data, ya kan, dan melihat, ada sesuatu nih dari data ini nih. Ya kan? Benar informasi nih. Tapi kalau applying productively, itu adanya dia bisa menjadikan itu jadi storytelling. Pernah lihat nggak kalau itu menjadi di kantor ya? Jadi dia tahu datanya, dia bisa ngasih lihat nih, mungkin kalau dilihat dari 3 tahun terakhir, ini adalah A, B, C, D, E. Dari storytelling sehingga orang lain paham, iya ya, gue ngerti ya, kita harus bagaimana sekarang, actionnya apa. Gitu, itu kan aplikasikan secara produktif. Nah, itu penting, jadi self-aware tadi, tapi ada self-regulate juga. Kita melakukan apa yang kita lakukan secara produktif gitu. Itu dari risetnya Gallup, brother. Berarti kita mesti kerjain ya. Harus kita kerjain. Mungkin ada orang yang kayaknya, udahlah, emang gue bukan anak siapa-siapa, emang gue nggak punya talent. Nah. Itu gimana? Kita usir aja. Bukan. Justru enggak, emang again sih harapannya ya obrolan kita ini bisa Justru. drive the trigger, the awareness mengenai jangan guys, maksudnya kita pengen untuk yakin, kita harus yakin bahwa kita punya sesuatu. Tapi ada Dan satu memang, lagi. sorry. Mumpung itu kan gue jadi lupa deh. Enggak. Maksud gue, I'm a professional coach. Dan memang banyak sekali percakapan dalam my session with my clients itu adalah untuk membuat mereka tersadarkan mengenai, rupanya gue punya potensi ini ya, gitu. Berarti ngobrol sama orang yang tepat. Itu salah satunya. Jangan lu nongkrong sama orang-orang yang Artinya lingkungannya harus baik, positif. Exactly. Iya. Lo punya lingkungan yang baik, dan lo juga emang harus open minded. Lo baca, lo ngeliat, lo banyak ngobrol ya kayak lo bilang tadi, sehingga lo bisa tahu, ada sesuatu di dalam diri gue yang memang perlu gue kembangkan seperti itu, menjadi your strengths. Kan kembali lagi nih, gue pengen menjawab pertanyaan lo tuh sangat penting mengenai kalau gue nggak kenal siapa-siapa, gue jangan mikir kayak gitu. So have that faith bahwa you have something, dan memang sangat common buat orang tuh untuk nggak nyadar gitu loh, bahwa gue punya strengths ini. At the same time juga sangat common juga orang nggak nyadar kalau gue punya areas for improvement apa loh. Itu sama tuh. Kalau itu kan bagus ya, punya lingkungan yang positif ya. Tapi ada satu lagi menurut gua, kalau tadi menjawab pertanyaan lu ya, gimana kalau udah seperti itu ya. Kadang-kadang ada namanya power of kepepet. Nah, kita taruh di dalam satu situasi yang sebenarnya udah kepepet. Dan menarik ya, walaupun dia pikir, saya nggak punya apa-apa nih. Tapi ternyata di saat ada kepepet itu, muncullah itu sesuatu yang bilang, wah ternyata ada ya, the power of kepepet itu ya, potensinya baru keluar. Dan itu bisa kalau kadang-kadang secara sengaja kita taruh di posisi itu loh. Atau kadang-kadang itu terjadi aja karena kita udah nggak ada pilihan lain, masuklah ke dalam situasi power of kepepet itu. Nah, kepepet itu menimbulkan power of kepepet. Mungkinlah itu muncul potensinya. Jadi kalau menurut gue tadi benar, lingkungan itu perlu, tapi kadang-kadang kalau kita udah putus asa gitu, waduh gue harus gimana nih? Jadilah masuk di kepepet itu ada kemungkinan ada aha moment di situ. gue jadi inget tuh, gue punya dulu gue tuh orangnya gagap. Dan sekarang pun juga masih gagap. Cuma dulu salah satu acara MC-nya nggak datang, acara komersil nih. Nggak datang di Blok M Plaza. Mau nggak mesti gue.
Terus gimana tuh? Iya kan, The power ada of kepepet. kepepet. Dan ternyata gue tuh orangnya public speaker gitu loh. Sampai teman-teman pada kaget. Dan gue nggak pernah tahu bahwa Aima punya bakat ya jadi public speaker gitu. Dan dari situ akhirnya di mana gue eksploitasi lah bahasanya gitu. Jadi kepepet itu jadi moment that matters tuh Moment ya. that Di mana matters. lu menjadi itu. Momen terjadinya self awareness lo, gitu ya. Oke, good. Jadi ternyata bukan anak siapa-siapa, dikombin dengan anak kepepet, momen kepepet, nemu deh, hidden gem. Dan yang mau gua tambahin adalah secara realitas sih. Memang kalau kita pengen growing itu pengen bertumbuh, make sure kita dua pilar ini emang harus dibangun terus sih. Iya. Baik our capabilities, our strengths atau whatever it is ya yang kita punya, dan juga siapa yang kita kenal, siapa network kita, our relationship itu memang harus begini. Betul. Secara realita memang benar, maksudnya again nggak ngomongin Brooklyn Beckham aja, tapi gue banyak banget ngeliat orang yang emang temannya banyak, kawannya banyak, tapi dia dibilang pinter-pinter banget tuh kagak, tapi dan very successful. At the same time, gue juga bisa sering lihat juga orang yang sangat brilian, sangat pinter, tapi karena dia sangat pinter, dia jadi ngelihat orang lain tuh nggak sepinter dia, sehingga dia nggak susah untuk punya relationship atau punya network. Nggak kemana-mana juga, men. Iya, karena kalau boleh gue tambahin satu lagi, menurut gue sih momentum juga ya. Tadi ada cerita satu ini bukan teman-teman udah pada ada yang kenal juga di publik di internet, namanya Rich Brian ya. Jadi dia mulai nge-rap, dia suka nge-rap gitu kan, dia di Kelapa Gading nge-rap, terus suka pakai tas pinggang gitu. Dia nge-rap pakai celana pendek, nge-rap dan bagus nge-rapnya, tapi dia nggak punya akses kemana pada saat itu, nggak ada akses, tapi karena ditaruh di YouTube, akhirnya ada yang nonton dan kebetulan ditonton sama produser di luar negeri. Dan dilakukan review, kayak ini ada videonya terus dia nge-review gitu kan. Oh ini lucu banget, maksudnya pakai pack terus nge-rap gitu kan. Tapi disitulah viral. Nah viral itu masuklah momentumnya menurut gua. Momentum di mana akhirnya Rich Brian itu sampai diinterview sama Pharrell Williams di Amerika Serikat. Dan itu menarik kan, kayak di mana momentum itu matters gitu loh. Di mana dia bisa, dia nggak punya akses sebelumnya. Tiba-tiba terbuka akses karena memang teknologi memang sekarang membantu kita untuk menjadi mungkin personal branding ya bro. What do you think? Iya, memang kalau lihat teknologi ya, kayaknya sekarang tuh momen yang paling nggak pernah segampang ini ya. Kita bukan anak siapa-siapa, ya kan, kita nggak punya apa-apa, tapi begitu tadi ya self awareness, kita menemukan, kayaknya gue bisa di sini dah. Terus kita tadi Pak dikembangkan gitu ya, dikembangkan, tinggal ambil HP, jangan HP buat nonton YouTube doang ya, tapi bikin itu. Ya build your own access dong. Iya, Build your own access. Setuju, dan kita juga ngerjain podcast gini juga build our own access juga. Siapa sih yang kenal kita sebetulnya? Tapi gue suka nih, build your own access. Kalau dulu, zaman yang kita tahun 90-an, itu kan masih 6 degrees of separation. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, jauh bro. Tapi sekarang dengan adanya platform sosial media, misalnya contohnya ada LinkedIn, tinggal 2 degrees of separation. Misalnya gue pengen ketemu Bro Patrick, gue kenal Bro Donald. Bro Donald, kenalin dong Bro Patrick. Ketemu Bro Patrick, langsung ketemu. Ya kan, mungkin dari LinkedIn atau Facebook atau apapun lah ya. 6 to 2 degree of separation. Itu harusnya kita manfaatkan. Kalau kita nggak punya akses tadi gitu ya, maksudnya kita nggak punya orang tua yang memberikan akses misalnya. Apa namanya, nepo baby. That's the Nepo baby. Nepo baby. Yeah. Again, Nepo baby juga, ya jangan konotasinya juga jangan negatif juga lah mengenai kayak begitu ya. Maksudnya dari omongan kita nih, ya kita kan lebih ke belajar kan. Iya nggak sih? Belajar, jangan sirik sama Nepo baby, karena those Nepo babies juga, kalau mereka nggak catching up juga, Betul. nggak kemana-mana Dan juga. si Nepo baby kayak juga nggak bisa milih kan, dia kan nggak milih gue mau lahir di sini. Iya, given. Ini bener. Oke, good. So, seperti biasa, kita kan selalu at the end of our obrolan itu kan selalu diakhiri dengan, ya kita stopnya silahkan deh, bro. Menurut Donald, menurut Roma. Stopnya itu adalah kita harus stop merasa kurang. Artinya gini, kita juga bisa sedikit-sedikit ngeliat kurang dan kurang. Misalnya kalau bisa lihat ini ada satu gelas ya, kita nggak bisa ngelihat gelas ini atau mug ini setengah empty gitu. Tapi kenapa nggak kita ngeliat setengah full?
Ya kan, kalau lo ngeliat selalu setengah empty, artinya ngeliatnya kurang terus. Nah saat kita ngerasa kurang, kita nggak berdaya, gitu kan. Nah jadi gimana kalau kita ngelihat mulai ngelihat, mungkin gue stop dulu ya. I think we should stop to actually looking at the negative, iya kan? Half glass full ya, rather than half glass empty ya. Yes. Jadi itu yang harus di stop ya. Di stop, kita harus stop looking at semua yang kita kurang gitu itu menurut gue. Dan kalau lo stop itu berarti gue nyamber, berarti startnya kita harus lihat apa yang kita punya gitu Yes, ya. exactly. Gue jadi keinget nih, mungkin teman-teman juga tahu ada satu akun di TikTok sama Instagram tuh namanya disabilitas punya cara kalau nggak salah. Ya dia orang memang dia disabilitas tukang, tapi bagaimana dia mengakali kerjaannya karena di kerjanya kan tangannya nggak ada satu gitu ya. Justru dia menjadikan kelemahan itu kelebihannya dia, kerja lebih praktis. Jadi kita fokus apa yang kita punya, walaupun ya mungkin seakan-akan yang kita punya itu kayaknya kekurangan ya. Tapi itu kan masalah sudut pandang ya. Jadi gue rasa kita mulai start lihat apa yang kita punya, kita gali, kita cari, kita kembangkan gitu ya. Yang kita balik ke continue udah. But that's nice, thank you. Stop, start, and continue-nya menurut gue gini. Yang tadi kita sempat diskusiin mengenai bagaimana dua pilar ini kita harus terus kerjain. Kata kuncinya tuh terus kerjain. Because it is not a sprint ya, it's a journey gitu. It's a never ending journey gitu untuk ngerjain itu. Nggak ada tuh untuk bilang, oh udah network gue udah cukup kok, strength gue juga udah cukup, abis itu selesai. No, menurut keyakinan kita lah ya di sini ya. This is something yang memang harus terus berjalan dan perlu juga setiap progres itu kita appreciate, kita syukuri, we celebrate small successes, dan tentunya ya kita terus diskusi deh di podcast setelah titik 2 ini. Ya. Jadi mungkin kalau ada yang teman-teman yang nonton ternyata memang lahir sebagai nepo baby ya, kita juga bilang ya welcome. Welcome ya. Dan mungkin bisa cerita ke kita gimana sih jadi nepo baby yang tetap bagus gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang justru lahir kayak kita ini ya. Menurut gua kita harus jadi kepo baby. Stay Kepo hungry, baby. stay foolish. Exactly. Benar nggak? Keren tuh, nepo Iya. baby and kepo baby. Belajar terus ya. Nah, boleh kasih komen ya. Kita kasih pertanyaannya apa jadi nih? Pertanyaannya berarti apa yang kita mesti start sekarang ini, terlepas kita mau nepo atau mau kepo. Yang nepo baby atau kepo baby kita mesti startnya apa? Karena mau jadi kepo baby, mau jadi nepo baby nggak jadi jaminan kita bisa terus ada. Untuk ngobrol-ngobrol sebelum syuting kan Bro Patrick apa Bro Rom yang bilang yang namanya akses itu bisa membuat kita masuk ke sebuah ruangan. Tapi kita ada di sebuah ruangan bisa bertahan apa enggak itu kan perlu yang namanya apa namanya ilmunya Iya. kapabilitasnya. Your value proposition lah. Wah, itu keren tuh. Jadi tuh buat teman-teman apa nih yang bisa teman-teman mulai saat ini sharing-sharing di komen. Dan yang pastinya teman-teman kalau suka konten ini jangan lupa subscribe. Oke dan Itulah ya. thank you. See you Kita ngobrol-ngobrol in the lagi. next episode. Ya, thank you. Bye-bye. Bye. Take care.